baru-baru ini juga ada informasi masuk terkait dengan ada pembagian sembako ya, dari pasangan calon ya, bahwa ASN itu bukan dari jam 8 sampai pukul 16 ya. Tetapi ASN itu berlaku secara melekat sejak dia menerima SK sebagai ASN atau sebagai dilantik. Bahkan P3K ini yang pegawai kontrak itu menjadi bagian juga dari ASN. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kakanda Aco. Dan pada episode kali ini kembali hadir teman bincang kami, yaitu Bapak Abdul Jalil selaku anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Sopeng. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Luar biasa aktivitas hari ini. Pak, yang mau saya tanyakan pertama ini, pencuci muka apa yang dipakai? Iya. ini sudah lari ke produk ini. Di tengah kesibukan pemilih ini Pak. Cuma pakai sabun wudhu. Iya. Segar terus Pak ya, aktivitas padat setiap hari. Iya. Alhamdulillah, ini sejak tadi pagi pengawasan di KPU, kemudian mendampingi narasumber di kegiatan di beberapa titik di kegiatan kecamatan. Sampai malam ini kita bersilaturahim bersama dengan teman-teman bincang santai. Ya ini Pak, ini kan episode kedua ya bersama Bawaslu membahas mengenai pilkada. Ya. Ini juga saya tanyakan kemarin di Pak Hasbi ini Pak. Gimana sih Pak rasanya jadi anggota komisioner Bawaslu? Maksudnya kan kesibukannya kan luar biasa, terus independensinya juga harus tetap dijaga. Nah, bagaimana rasanya itu Pak jadi anggota Bawaslu? Apakah enak atau gimana Pak? Ya, kalau persoalan enak ya kita nikmati saja lah. Iya. Ini sudah amanah dari Bawaslu Republik Indonesia mengamanahkan kepada kami bertiga di Kabupaten Sopeng untuk menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Sopeng. Terkait dengan aktivitas, memang ya alhamdulillah ini kita dianugerahkan aktivitas yang luar biasa. Iya. Dan sibuknya dan saya yakini di luar sana banyak yang ingin aktivitas yang juga padat, cuma masih dibatasi dengan sesuatu hal. Iya. Alhamdulillah. Iya. Oh iya, ini Pak, mungkin bisa dijelaskan di teman-teman ini Pak. Ini Pak Jalil ini di Bawaslu bagian divisi apa? Oh iya, saya bersama 3 orang teman pada saat pleno itu kami berembuk untuk mendiskusikan, bersepakat terkait divisi. Alhamdulillah saya berdasarkan hasil kesepakatan bersama diamanahkan di divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi ada 2 divisi yang melekat di unit divisi. Saya di Bawaslu Kabupaten Sopeng. Nah, Pak, ini kebetulan kan tadi disampaikan bahwa setelah pleno penetapan koordinator divisi, Bapak kemudian diamanahkan sebagai koordinator untuk divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tentu kan kalau dari nama divisinya Pak saja kayaknya tegang terus. Tapi di sini pasti santai ya. Iya, kita santai. Namanya bisa bincang santai ya. Divisi, kalau mungkin teman-teman publik dengar, divisi ini adalah divisi yang aktif terus, bahkan mencari-cari kesalahannya orang karena pelanggaran kan. Tapi ini tidak berkaitan dengan itu. Ini dalam hal ini divisi penindakan ini adalah opsional pencegahan terakhir. Setelah teman-teman di divisi pencegahan melakukan pencegahan, menyampaikan himbauan, menyampaikan koordinasi, sosialisasi apa dan sebagainya, dalam hal ini masih didapatkan dugaan pelanggaran. Nah, divisi penanganan pelanggaran yang melakukan proses itu sebagai opsional pencegahan terakhir. Jadi lagi-lagi opsional pencegahan. Karena tugas kami di Bawaslu itu ada 3, yaitu pencegahan,
pengawasan, dan penindakan Penindakan. pelanggaran. Ini satu rangkaian pencegahan, pengawasan, dan penindakan Penindakan, ya, Pak. dugaan pelanggaran. Ya, jadi mungkin simpelnya sebenarnya yang masyarakat lebih kenal itu bisa dikatakan mencegah lebih baik dibanding mengobati. Itu harapan kami, karena tekanan kita dalam hal menjalankan roda pelaksanaan pemilihan demokrasilah, pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, itu adalah tujuan kami paling utama adalah pencegahan yang efektif. Ya. Adapun Pak Alek, kalau dalam hal proses pencegahan itu masih ada didapatkan atau ditemukan atau ada laporan, nah kami melalui pintu penanganan Pelanggaran, ya, Pak. dengan dalam hal ini dugaan pelanggaran. Kami tidak pernah mengatakan bahwa itu sebuah pelanggaran. Ya, karena yang menentukan pelanggaran atau bukan hanya di pengadilan atau di instansi yang memiliki kewenangan memiliki hal itu. Kami dalam Jadi Bawaslu hanya merekomendasikan, ya, Pak? merekomendasikan, menjembatani dan lain sebagainya. Oh ya, ini Pak, Ya. ini kan tahunnya pilkada, ya, Ya, Pak, pemilihan betul. serentak. Nah, kalau boleh tahu, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu ini mengenai tahapan-tahapan pilkada ini, Oh, Pak. iya. Sudah sampai di mana tahapannya? Oh ya, betul. Tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati khusus untuk kita di Kabupaten Sopeng, Ya. termasuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan, itu tahapannya seragam serentak dan seluruh Indonesia. Sesuai dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2024, dalam hal ini program tahapan dan jadwal. Tahapan saat ini adalah tepat hari ini, tanggal 24 Agustus tahun 2024, selama 3 hari ke depan, itu sampai tanggal 26 Agustus 2024 adalah tahapan pencalonan. Oh ya, Tahapan pendaftaran, ya. telah kita lalui bersama tahapan pemutakhiran data pemilih dan telah ditetapkan daftar pemilih sementara. Nah, melalui momentum bincang santai ini, jika teman-teman Aco atau Unil, Pak. siapa? Unil, Pak. Unil, hampir lah kayak Unyil. Unil, pada saat dicek namanya di daftar pemilih belum terdaftar sebagai daftar pemilih, sampaikan segera kepada pengawas pemilu atau penyelenggara teknis. Kalau tahapan pencalonan ini sementara berjalan, pengumuman hari ini sampai di tanggal 26 nantinya. Oh, persiapan, ya, Pak? Ya. Ya, jadi saat ini Pak, kan pengumumannya itu tanggal 23 sampai 24 sampai 24 sampai 26. Otomatis kalau tidak salah Pak juga kan kebetulan kita juga sering buka sosmednya KPU. Itu kalau tidak salah tanggal 27 sampai tanggal 29 Pak, ya. Iya. Ada apa? Proses pendaftaran. Pendaftaran. Nah, ini Pak cukup menarik sebenarnya, karena kan di penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pasti hampir semua tahapan ada bagian untuk diawasi. Cukup menarik Pak, karena kami lihat juga di sosial media, kemudian pembicaraan biasa di warkop, orang-orang yang sebentar berkumpul membicarakan terkait pemilihan serentak, terkhususnya pilkada untuk yang awalnya mungkin kita rasa kurang menarik, ternyata akhirnya terlalu ribu mungkin sampai sekarang. Nah, ini Pak yang ingin kami juga tanyakan sebenarnya, bagaimana kemudian Bawaslu dalam hal ini kan tentu sibuk juga dalam pengawasan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga untuk ikut dalam mengawasi. Baik. Dalam hal menghadapi tahapan ini, kami tetap secara instruksi dari Bawaslu Provinsi mewarning kami untuk tetap siaga, tetap melakukan tugas, wewenang dan kewajiban kita sebagai pengawas pemilu. Salah satunya adalah upaya-upaya pencegahan dengan melakukan sosialisasi. Nah, beberapa hari yang lalu kami melakukan sosialisasi dengan mengumpulkan peserta kurang lebih sesuai dengan agenda, ada 60 orang yang tergabung di dalamnya partai politik, organisasi keagamaan, organisasi ini termasuk media. Kami undang dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pengawasan tahapan. Dalam hal ini harapannya dalam sosialisasi ini
keberhasilan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati serta pemilihan gubernur yang kedepannya ini akan dilaksanakan tanggal 27 November, itu kita sama-sama berharap terlaksana dengan baik, jujur, adil, dan berintegritas, serta memiliki kepastian hukum yang kuat untuk dijadikan sebagai acuan. Kemudian masyarakat dalam hal menggunakan hak pilihnya, harapannya tetap berpedoman kepada hati nurani sesuai dengan keinginan, bukan sesuai dengan paksaan, intervensi, atau sesuai dengan hal-hal yang lain dalam hal ini. Upaya mengembangkan partisipatif yang kami lakukan adalah dengan mendorong masyarakat, publik, untuk menyampaikan laporan jika terdapat dugaan pelanggaran. Salah satunya yaitu kami di Bawaslu telah menginstruksikan sampai ke jajaran Panwas Kecamatan untuk melakukan sosialisasi secara masif di setiap kecamatan terkait dengan pengawasan tahapan. Yang pertama. Yang kedua, intens berkoordinasi dengan sesama penyelenggara. Dalam hal ini PPK, PPS, termasuk kami dengan Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga, kami juga menginstruksikan sampai di Panwas Kecamatan terkait dengan Panwas Kelurahan Desa agar memasang spanduk ukuran kecil saja di rumah masing-masing Panwas Kelurahan Desa, tempat mengadu atau tempat menyampaikan informasi, dan Panwas Kelurahan Desa nanti ini yang akan menemani ke sekretariat Panwas Kecamatan jika ada informasi untuk dilaporkan secara langsung. Supaya jelas tempatnya, Pak. Supaya jelas. Kemudian selanjutnya upaya kami dalam hal ini adalah terkait dengan penyebarluasan informasi di tempat ibadah, masjid, gereja yang dibacakan pada saat hari-hari yang dalam hal ini di hari Jumat kalau umat Islam di masjid, di gereja, dan tempat-tempat ibadah lainnya. Kemudian penyampaian atau sosialisasi juga untuk masyarakat dalam hal menyampaikan laporan melalui kantor-kantor pemerintah, kantor camat, kantor desa, bahkan kalau perlu sampai di tingkat RT RW-nya itu kita sampaikan untuk menyampaikan laporan jika di wilayah sekitar terdapat dugaan pelanggaran. Saya kira itu untuk upaya-upaya. Selain itu, himbauan-himbauan masih kami sampaikan ke ASN, kepala desa, dan lain-lain sebagainya. Ini Pak tadi yang kebetulan disampaikan adalah salah satu langkah-langkah atau bentuk-bentuk proses untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Sedangkan Pak kan juga perlu kita lihat sebenarnya bentuk pengawasan itu seperti apa modelnya. Apakah hanya offline atau di lapangan saja, atau mungkin Bawaslu juga intens melihat kondisi di sosial media, kemudian masif di sosial media. Baik. Dalam hal proses pengawasan itu kami ada dua mekanisme, yaitu pengawasan langsung. Yaitu kalau pengawasan langsung itu langsung melakukan pengawasan pada objek atau sasaran pengawasan. Yang kedua, pengawasan tidak langsung. Nah, seperti yang disampaikan tadi Bung Aco ini, bahwa selain kita pelototi secara langsung, sosial media juga menjadi acuan kita. Apalagi kan ada undang-undang ITE termasuk bagian dalam hal itu. Kemudian ada hoax. Ya, Pak. Ada hoax dalam hal ini, hoax yang mungkin beredar itu masih menjadi ranah kita untuk sama-sama mengawasi. Itu dalam hal ini pengawasan tidak langsung. Ya. Informasi-informasi masyarakat yang diberikan kepada kami, informasi masyarakat dalam hal ini terkait dengan informasi dugaan pelanggaran. Apalagi sebelum masa pencalonan ini, informasinya cukup masif lah, cukup di grup-grup WA terkait dengan proses-proses pencalonan. Dalam hal ini luar biasa bertebaran. Itu menjadi sasaran kami juga dalam hal proses pengawasan. Saya kira itu. Saya gini ya Pak, kalau saya pribadi kan saya maknai pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat ya Pak, yang mana itu merupakan wujud dari suatu negara demokrasi ya. Tapi kok bisa ya, maksudnya pemilu ini selalu ada pelanggaran yang terjadi Pak. Dari kalau dilihat sejarahnya kan
setiap pemilu kan pasti ada pelanggaran yang terjadi, misalkan money politik lah, penggunaan jabatan lah mungkin. Maksudku Pak, dari Bawaslu sendiri gimana melihat ini Pak? Apakah memang dari masyarakat kita yang memang belum mampu untuk one man one vote, ataukah dari pejabatnya atau pemimpin kita Pak yang tanda kutip haus kekuasaan, atau memang sistem pemilu kita yang masih bermasalah tanda kutip ya Pak? Ya, kalau terkait dengan hal itu, saya dari Bawaslu mungkin tidak bisa berkomentar terlalu jauh mengenai proses demokrasi. Cuma dalam hal ini kedewasaan kita dalam berdemokrasi ini sudah dilaksanakan sejak beberapa tahun yang silam lah, sejak pemilu 1955. Iya, 1955 awal itu saja sudah berapa kali terlaksana pemilihan. Harusnya secara dewasa lah kita melakukan proses demokrasi, pesta demokrasi ini secara baik dalam hal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Nah, pemilu dan pemilihan itu ada dua hal yang berbeda. Pemilu dan pemilihan adalah dua hal yang berbeda. Kalau pemilu yang baru saja kita laksanakan di tahun yang sama ini dan sudah ada hasilnya, kalau pemilihan ini yang akan kita laksanakan. Dan semuanya itu diatur berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Pemilik kekuasaan yang membuat undang-undang ini telah mengatur sedemikian rupa, telah mengatur cara, telah mengatur mekanisme, telah mengatur prosedur untuk pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan bupati. Namun ada saja segelintir sebagian orang yang mungkin untuk kepentingan kekuasaan, mungkin untuk keberlanjutan kekuasaan, mungkin untuk salah satu jabatan yang diincarnya, sehingga ada timbul niat untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Nah, di sinilah kami sebagai pengawas pemilu hadir untuk kita sama-sama melakukan proses pengawasan di pesta demokrasi kali ini. Jadi kehadiran Bawaslu bisa dikata Pak untuk menekan semasif mungkin kemungkinan atau indikasi pelanggaran yang terjadi. Meminimalisir. Walaupun sebenarnya mungkin ya kalau namanya unsur-unsur negatif dari entah itu kontestannya atau masyarakat pasti kan ada, karena manusia itu kan dekat dengan kesalahan atau mungkin dekat-dekat mencari dosa. Begini Pak, tadi kan kita juga singgung persoalan bahwa terkait aturan yang kemudian dan juga mekanisme yang ada di pemilu dan pemilihan serentak, khususnya kepala daerah, itu kan ada perbedaan sedikit. Sepanjang sepengetahuan kami, kemudian kalau tidak salah Pak, itu ASN kalau kampanye yang di pemilu itu kan dilarang hadir. Nah, kalau di pemilihan kepala daerah, kalau tidak salah Pak, itu boleh hadir tapi tanpa ada gerakan tambahan atau menggunakan. Nah, saya Pak mau kejar ini jawaban Pak, poin-poin apa lagi yang bukan kemungkinan sebenarnya, tapi hal-hal apa yang kemudian pasti ada dalam perbedaannya aturan dalam pemilu dan juga pilkada supaya masyarakat yang menonton program Bincang Santai bisa terpelajarkan secara demokratis begitu, bahwa ini perbedaan informasi. Iya, baik. Di pelaksanaan pesta demokrasi yang setiap 5 tahun, baru kali ini pemilihan serentak seluruh Indonesia, pemilihan bupati, pemilihan gubernur. Untuk pilkada ya Pak? Iya, kita sebut saja lah pilkada, pemilihan kepala daerah secara serentak. Memang ada beberapa perbedaan. Saya hanya ingin lebih menjelaskan dari sisi proses di Bawaslu-nya. Kalau di pemilu, dalam hal proses penanganan pelanggaran, ini khususnya untuk penanganan pelanggaran, itu mekanismenya adalah 7 hari. 7 hari proses penanganan pelanggaran dan bisa ditambah 7 hari kerja. Jadi secara keseluruhan itu 14 hari, tetapi jika bisa diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja. Di pemilu, rezim penanganan pelanggaran untuk pemilihan kepala daerah itu waktunya yang sangat singkat, 3 hari dan bisa ditambah 2 hari, dan itu pun hari kalender. Nah, kaitan dengan ASN, saya kira pemilu dan pemilihan itu
sama saja. Nah, sama dalam hal ini posisi ASN sebagai birokrat di pemilu dan di pemilihan, karena di Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa pasal 9 dalam hal Undang-Undang ASN menyebutkan bahwa ASN dilarang berpolitik praktis, baik ada pemilu ataupun tidak ada pemilu. Iya. Jadi semuanya sama saja. Namun surat edaran dari Komisi ASN, dari BKN atau dari Mendagri biasa memberikan ruang dalam hal ini jika dalam tugas menghadiri kampanye itu dengan menunjukkan surat tugas. Yang kedua, suami istri, suaminya pasangan calon itu bisa ikut, tapi sebelumnya terlebih dahulu harus izin atau cuti. Kemudian dalam hal ini pada saat dia menghadiri tanpa atribut pasangan calon, tanpa atribut ASN-nya. Iya, ASN-nya. Yang kedua, dia ikut dalam hal ini secara pasif, tidak aktif. Pada saat dia teriak hidup nomor sekian, Yeah. dia juga ikut hidup. Nah, itu sudah dikategorikan sebagai aktif, ya, aktif. Nah, dalam hal ini teman-teman ASN jika ingin ikut terlibat dalam hal melaksanakan, mengikuti kampanye, ikuti semua kampanyenya. Jadi semua pasangan calon kan punya hak pilih ini teman-teman ASN. Jadi silakan kalau mau ikut ya ikuti semua. Kalau 10 calon harus ikuti semua. Jangan cuma satu. Kalau cuma satu berarti dikategorikan bahwa ini ada kemungkinan. Ya, ya. Nah, ada dugaan. Jadi ya bisa saja dalam hal kajian cuma mengikuti satu pasangan calon dimanapun berada. Ya, sekira itu terkait dengan ASN dan terkait dengan keterlibatannya di dalam tugas itu tentunya harus mengantongi surat tugas. Ya. Tidak mungkin juga teman-teman ASN hadir di situ tanpa izin ya Pak, tanpa izin, tanpa surat tugas ya. Nah ini Pak, ini saya mau tanya ini tadi kan Bapak bilang bahwa tahapan pemilu atau pilkada pada saat ini kan persiapan pencalonan ya Pak. Nah kalau kita lihat di luar ya, maksudnya di pinggir jalan atau di sosial media itu kan banyak semacam APK atau semacam apa ya, bisa dikata kampanye mungkin ya Pak. Nah di media sosial kan ya pencitraan diri betul. Nah bagaimana dari Bawaslu menanggapi itu Pak? Oh iya. Secara jadwal kan belum ya. Oke, baik teman-teman, melalui momentum ini perlu kami sampaikan kepada publik juga bahwa saat ini adalah tahapan pengumuman. Tanggal 27 sampai tanggal 29 Agustus nanti, di tanggal 29 itu sampai pukul 23.59 adalah tahapannya pendaftaran. Jadi baru mendaftar. Berarti sampai sejauh ini belum ada yang beridentitas sebagai calon. Belum ada satupun calon yang ditetapkan oleh sahabat kami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sopeng. Baru hari ini diumumkan. Tadi pagi juga sempat saya koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman KPU Kabupaten Sopeng bahwa ini sudah pukul 10, kenapa belum diumumkan? Jadi kami sampaikan himbauan secara khusus terkait dengan pengumuman yang sesuai dengan pasal 95 di peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 harus diumumkan di media massa dan atau laman KPU. Dan sampai jam 10 tadi, sampai jam 12 tadi belum diumumkan oleh KPU. Jadi kami sampaikan himbauan secara khusus. Alhamdulillah di pukul 15 kalau tidak salah tadi itu sudah ada informasinya bahwa sudah diumumkan. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Sopeng yang memenuhi syarat, mari kita mendaftar. Ayo mendaftar sebagai calon pemimpin di Kabupaten Sopeng. Jadi sampai saat ini belum ada yang ditetapkan biar satupun pasangan calon yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.
menarik ini. Ya. Berarti belum ada ceritanya, belum ada bakal calon ya Pak. Belum ada. Jadi belum Kalau bisa. mungkin bakal calon, mungkin kita bisa kategorikan yang seperti diutarakan tadi, yang ada di pinggir jalan, Iya, yang iya. di sosial media, itu adalah figur-figur bakal calon yang berniat Ya. mendaftar di Komisi Pemilihan Umum. Kita tunggu sampai tanggal 29 pukul 23.59 nanti Agustus ini, siapa yang akan datang ke KPU menyampaikan syarat-syarat dokumennya dan harus untuk mendaftar. Di tanggal 29 pun itu belum bisa dikatakan bahwa sudah ada calon. Iya. Baru mendaftar. Tanggal 22 September bulan depan, September ya. iya, bulan depan, tanggal 22 September bulan depan barulah masuk penetapan. Disitulah ditelurkanlah berapa jumlah pasangan calon oleh sahabat kami di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sope. Nah, ini menarik ini pembahasan. Kayaknya ini. Bisa sambil minum kopi. Iya. Nggak Sambil apa-apa. minum kopi dulu Pak. Iya. Nah, tadi mana pasangan karir di kopi, Pak? Baik-baik kayaknya. Kayaknya ini kopi ini perlu di endorse ini deh. Iya. Bincang santai ini. Manis sekali nggak apa-apa ini. Nah, ini sudah takarannya luar biasa pas, ini. Pak, ya, pas. Pas. Atau jangan-jangan ada barista di Bincang santai. Bincang santai. Namun bicara soal barista itu di Bawaslu biasa ada barista, bajunya Bawaslu biasa ada baju. Itu kami tagline kan barisan penyelesaian sengketa. Iya. Penyelesaian sengketa Cuma ya. pembuat kopi. Iya. Iya. Nah, ini Pak, di seperti warung kopi mungkin atau tempat-tempat yang ramai masyarakat, kemudian banyak perbincangan entah itu soal pelanggaran saat ini, kemudian atau mungkin gerakan-gerakan tambahan sebelum ada pencalonan, dan yang disampaikan tadi bahwa figur-figur yang ada kemudian di baliho Pak ya, sama spanduk-spanduk yang hampir ada sepanjang jalan sekarang misalnya di Kabupaten Sopeng ini kan bakal mencalonkan. Bakal mencalonkan. Kemudian dapat dikata bakal calon ketika dia mendaftar di antara tanggal 27 sampai 29. pukul 23.59. Nah, ini Pak, biasanya yang kami dengar juga dan di sosial media kami lihat seperti ada pembahasan bahwa sepertinya ada semacam pelanggaran yang mungkin yang dimaksudnya ini dari figur-figur yang kemudian ada di baliho atau spanduk yang tersedia di pinggir-pinggir jalan. Nah, apa kemudian sebenarnya tanggapan Bawaslu mengenai persoalan-persoalan ini kan? Kan tentu orang-orang di Bawaslu ini pasti kan dia juga ribut aja yang persoalan beginian nih. Apalagi di media sosial ya Pak. Iya. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Bung Aco, bahwa di kami termasuk teman-teman Panwascam ada beberapa yang menyampaikan informasi melalui koordinasi dengan kami terkait satu, saya urei ya satu persatu. Satu terkait dengan stiker coklat yang dipasang berdampingan dengan stiker salah satu yang ada di pinggir jalan itu. Iya. Stiker gambar yang ada di pinggir jalan itu. Disampaikanlah kepada kami bahwa bagaimana ruang proses penanganan pelanggarannya ini. Jadi kami sampaikan bahwa yang keliru ini kalau stikernya itu dipasang bersamaan pada saat coklat. Oh ya. Kalau dipasang bersamaan pada saat coklat. Tetapi kalau terkait dengan hal ini, kita belum masuk masa kampanye. Memang belum masuk masa kampanye. Tapi tidak bisa juga kita katakan kampanye di luar jadwal karena belum ada pasangan calon. Iya. Ya kan? Belum terdeteksi ya Pak. Jadi ruang proses penanganan pelanggaran kita tidak diatur, belum diatur di peraturan perundang-undangan kaitan dengan proses penanganan seperti itu. Baru-baru ini juga ada informasi masuk terkait dengan ada pembagian sembako, ya kan? Ya kan pasti teman-teman juga ada pembagian semacam sembako lah yang bermerek salah satu apalah ya, kita tidak bisa juga siapa tahu nanti tanggal 29 tidak masuk. Salah satu bermerek orang Sope ya Pak. Nah, itu juga beredar informasi. Jadi lagi-lagi kami
memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan proses penindakan itu. Karena perlu saya pertegas bahwa sampai saat ini belum ada pasangan calon. Di undang-undang terkait pilkada menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerima dan memberi apapun barang, uang, barang atau lainnya dari pasangan calon. Ya. Di situ kan penegasannya dari pasangan calon. Sementara kita ketahui bersama kan belum ada calon. Ya. Iya kan? Kita ketahui bersama belum ada calon. Keterbatasannya di situ ya Pak. Itulah yang saya sampaikan bahwa ruang batasan kita masih dibatasi hal itu. Cuma dalam hal ini teman-teman kami instruksikan juga ke teman-teman Panwas kecamatan, bahkan sampai ke tingkat desa kelurahan, bahwa silahkan diinventaris, identifikasi hal-hal tersebut terkait dengan informasi itu. Di wilayah desa kelurahannya silahkan diidentifikasi. Sampaikan pencegahan yang memungkinkan bisa ada susulan pada saat sudah ditetapkan pasangan calon. Yang kedua, identifikasi yang menerima atau ada stiker di rumahnya yang dalam hal ini kategorinya adalah pihak-pihak yang harus netral tetapi ada stiker atau dia juga ikut menerima, dalam hal ini ASN, TNI Polri, kepala desa, perangkat desa, dan seterusnya yang dilarang. Itu diidentifikasi. Nah, melalui instruksi juga tadi yang saya sampaikan di awal, teman-teman untuk melakukan pencegahan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggaran. Oke. Jadi bisa dikatakan sebenarnya mungkin hal-hal yang kemudian disampaikan masyarakat, entah itu secara tatap muka langsung atau mungkin secara daring lewat media sosial. Persoalannya adalah figur-figur kemudian tersedia sekarang yang kemudian mungkin dicatat namanya Pak ya, bilang Mangga sebenarnya ini sebenarnya. Saya juga tidak bisa mengatakan bahwa dicatat. Itu dia masalahnya. Persoalannya adalah figur-figur yang ada sekarang yang tersedia. Ini kan belum masuk tahapannya. Belum masuk tahapannya. Jadi sulit juga rasanya untuk mengatakan wah ini bahaya ini pelanggaran mungkin ini. Terus kan persoalannya Pak, kemudian di lapangan sebenarnya ini yang paling berbahaya Pak juga. Jangan sampai takutnya karena persoalan masyarakat mungkin maksudnya belum paham, berarti memang tahapannya balik. Nah, terjadi gesekan atau benturan. Himbauan yang sampai saat ini telah disampaikan Bawaslu atau metode-metode yang disampaikan kepada masyarakat. Himbauan sampai sejauh ini tentunya itu tadi lagi-lagi melalui instruksi untuk aktif. Selain itu juga kami sampaikan kepada teman-teman Panwas Camat, bahkan sampai ke Panwas Kelurahan Desa ya, untuk intens mengupload di sosial medianya terkait dengan informasi-informasi yang merupakan bagian dari pencegahan. Kolaborasi kita dengan masyarakat dalam hal menyebarluaskan informasi, termasuk pengawasan partisipatif, ini juga kami harapkan dengan mengembangkan informasi-informasi itu. Jadi ada kelompok-kelompok, kemarin ada kegiatan juga yang kami laksanakan bersama dengan pemilih pemula, yang dimana ada Saka Adiasta Pemilu yang tergabung di dalamnya adalah kepengurusan kepramukaan yang di dalam hal ini bisa menjangkau di tingkat pemilih pemula, termasuk masyarakat yang ada di wilayah sekitarnya. Jadi itu upaya-upaya kita untuk menangkal hal tersebut. Yang kedua, di Bawaslu itu kami tidak pernah mengatakan bahwa ini pelanggaran. Ini bukan pelanggaran. Karena proses dan mekanisme kami di Bawaslu ada proses kajian. Jadi di Bawaslu ada bagian hukum yang melakukan analisa terkait dengan proses-proses penanganan pelanggaran. Oh, ini kajiannya seperti ini. Ini arahnya seperti ini. Sekira itu ya. Nah, ini hal penting yang perlu juga diketahui masyarakat, bahwa Bawaslu itu tidak langsung tunjuk bahwa ini pelanggarannya, tapi ada tahapannya. Ada prosesnya. Takutnya nanti beberapa masyarakat berpikir, apa yang kerja? Nah, itu yang jadi masalah Pak. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya Pak, anggaplah tanggal 27 dan 29 lalu. Nah, kemudian penetapannya itu tanggal 22 September. Untuk pencegahan dan penanganan yang dilakukan kemudian Bawaslu rentang waktu ini. Iya,
eh, pada intinya kami di Bawaslu telah membentuk sebuah tim, namanya tim PAS, tim pengawasan pencalonan. Nah, tim pengawasan pencalonan ini aktif melakukan proses pengawasan pencalonan, baik di KPU maupun di luar atau aktivitas secara tidak langsung. Jadi secara kolaborasi bersama dengan divisi pencegahan itu intens menyampaikan pencegahan juga, baik kepada partai politik, kepada masyarakat secara umum, dan melalui sosial media di Humas Bawaslu itu setiap hari mengupdate kaitan dengan informasi-informasi yang harus dipisahkan antara yang sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya, saya kira itu upaya-upaya yang kolaborasi kami dengan tim PAS ini berkolaborasi, tim fasilitasi pengawasan pencalonan berkolaborasi juga di dalamnya dengan teman-teman di divisi pencegahan. Kan di Bawaslu ada 3 divisi itu, divisi SDM, organisasi, data dan informasi. Yang kedua, divisi hukum, pencegahan, Parmas, Humas, dan Hubla. Dan yang ketiga, divisi kolaborasi terkait dengan pencegahan, apa yang perlu dicegah untuk menghadap seperti yang disampaikan itu. Karena memang rentan di tanggal 20 pasca menyerahkan dukungan menyerahkan syaratnya. Ya, di situ ada ruang sebelum masuk masa kampanye. Jadi di situ belum masuk kampanye, belum masuk. Tanggal 25 September barulah mulai masa kampanye. Kampanye. Sesuai tahapan aturan ya? Nah, sesuai tahapan. Iya. Ya, nah ini Pak, tadi kan Bapak singgung mengenai pengawasan partisipatif ya Pak. Iya. Tadi Bapak juga singgung mengenai tim PAS ya, tim PAS mengenai untuk pengawasan pencalonan. Iya, pencalonan. Nah, yang ini yang saya mau tanyakan ini Pak, untuk masyarakat umum ini terkadang kan ada yang berpikir bahwa misalkan dia dapat pelanggaran, dugaan pelanggaran, tapi cara melapornya ke Bawaslu gimana Pak? Iya. Jadi apa ya? Selain ada mungkin ada masyarakat yang apatis, artinya acuh, biarkan deh, bukan saya misalkan Bawaslu. Gitu. Kan ada yang berpikir seperti itu ya Pak. Ada juga mungkin masyarakat yang dia dapat dugaan pelanggaran, tapi cara mengadunya dia tidak tahu arahnya gimana Pak. Saat ini ruang untuk melakukan laporan, menyampaikan laporan, kami di Bawaslu sudah ready sampai di tingkat Panwas Kecamatan. Kami sampaikan kepada teman-teman di Panwas Kecamatan bentuk piket setiap hari untuk menerima laporan. Jangankan untuk menerima laporan, menerima orang datang minum kopi saja itu adalah bentuk pelayanan kita kepada masyarakat. Dalam hal ini kalau ada orang yang datang ke kantor berarti dia membutuhkan informasi. Nah, caranya untuk menyampaikan laporan yaitu datang langsung menyampaikan. Sekarang sudah bisa. Saat ini sudah bisa untuk menyampaikan laporan. Datang langsung ke Sekretariat Panwas Kecamatan atau datang langsung juga di kantor Bawaslu di Nenek Urang. Di setiap 8 kecamatan sudah ready Sekretariat Panwas Kecamatan. Yang kedua, caranya cukup di warung kopi aja. Melalui online. Oh, lebih simpel ini ya Pak. Ada aplikasi namanya Sigap Lapor. Sistem informasi penyampaian laporan dugaan pelanggaran. Jadi tinggal di situ kita upload informasi dugaan pelanggaran. Ya, itu 2 cara yang bisa digunakan. Kalau mau lebih yang praktis lagi, ada lagi. Selain melaporkan tadi secara langsung, secara online. Kalau online ini kan tetap menyampaikan dokumen buktinya. Ada lagi kalau ingin menyampaikan informasi awal, tapi bukan laporan, menyampaikan informasi awal. Nah, inilah yang sementara teman-teman persiapkan untuk telusuri beberapa informasi
tidak sampai segitu banyak juga sih. Ada beberapa informasi terkait yang tadi kita bicarakan itu, terkait stiker, Ya. ada pembagian A, B, C, dan seterusnya. Pembagian Itu- barang. ya, itu yang sementara ditelusuri oleh teman-teman Panwascam. Cukup menyampaikan informasi saja kepada pengawas pemilu. Nah, di sini lagi ada perbedaan dengan pemilihan atau pemilu. Di pemilu kemarin, informasi awal itu disampaikan ke sekretariat Panwas Kecamatan atau kantor Bawaslu atau melalui hotline. Tetapi di pemilihan saat ini cukup sampaikan via Japri kepada pengawas pemilu, baik itu Panwascamnya, ketua anggota, sekretariat, atau Panwas Kelurahan Desa, cukup disampaikan. Karena di situ menyebutkan informasi awal dapat disampaikan. berarti Dapat disampaikan kepada pengawas pemilu. Pengawas pemilu. Sampai di situ saja. Berarti secara berjenjang kepada kami, Bawaslu juga bisa disampaikan. Berarti secara apa ya? Bisa melalui kontak pribadi Bisa, begitu ya, bisa. Pak? Oh ya. Bisa. Jadi diatur di peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2020 kaitan dengan penyampaian informasi awal. Ya. Jadi teman-teman mungkin bisa Ya. mendengar ya. Ya. Ada aplikasi Sigap, Ya, Sigap sama Lapor. Sigap Lapor, Mm-mm. dan bisa juga menghubungi kontak Ya. salah satu petugas Ya. pengawasan ya. Ya, atau Bisa juga bisa Panwascam. melalui hotline Ya. Panwascam masing-masing atau hotline ya, Kabupaten. Aplikasi Sigap laporannya Pak bisa di-download langsung di Play Store gitu. Ya, itu berbasis web bisa juga, namun harus login dulu. Ya, sekira Jadi itu. Bawaslu akan Ada ditulis di bawah sini ya. Pasti ada nanti untuk Anda yang ingin memberikan laporan. Dan Cocok. yang lebih pastinya lagi, kalau misalnya Anda memiliki kenalan yang kebetulan tahu, oh sementara jadi Panwas ada informasi awal, ya silakan sampaikan saja. Ya. Pasti akan diregister. Bisa Enggak, melalui diregister. kontak. Bukan diregister Pak, Nah, istilahnya. saya ingin Nah, ini yang perlu diluruskan nih. Karena Ya. jangan sampai yang masyarakat tahu pasti diregistrasi. Ini teman-teman, publik bincang santai, dalam hal ini informasi awal yang masuk itu kita juga belum bisa memastikan bahwa lagi-lagi pelanggaran, Ya. dugaan pelanggaran. Hanya dugaan pelanggaran ya, Pak. Mekanismenya adalah melakukan penelusuran informasi awal. Nah, ruangnya kemudian adalah ruang pleno, ketua dan anggota Bawaslu, ketua dan anggota Panwascam menentukan bahwa wah ini memang terpenuhi syarat formil dan material, barulah kemudian diregister. Sama halnya jika laporan. Kalau ada laporan yang masuk kepada kami, baik itu disampaikan secara langsung maupun disampaikan melalui Sigap Lapor, itu kami tidak serta-merta langsung meregister, tetapi terlebih dahulu ada istilahnya adalah kajian awal. Kajian awal dalam hal ini di situ ditentukan formil materialnya. Formil material terdiri atas informasi, dugaan terdiri dari identitas pelapor, itu formilnya, alamat pelapor, itu formilnya, waktu laporan disampaikan 7 hari sejak diketahui, kemudian materialnya uraian kejadian, kemudian tempatnya dan bukti. Itu jadi harus terpenuhi formil material. Dan yang harus melaporkan juga dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di situ. Warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di wilayah Kabupaten Sopeng. Mungkin saja dia ber-KTP tetangga kabupaten sebelah, tetapi yang dia melaporkan adalah persoalan pemilihan gubernur. Kan bisa jadi. Bisa ya. Mungkin juga ada yang datang melapor dari luar sana, provinsi sana, tetapi setelah di cross check dia adalah pemantau pemilu. Itu bisa juga menyampaikan laporan. Jadi warga negara yang memiliki hak pilih di wilayah setempat, kemudian pemantau pemilu dan pasangan calon. Itu adalah syarat untuk melapor, menyampaikan sebagai pelapor di Bawaslu. Saya kira. Jadi ada step-step Ya. tahapan-tahapan penting yang harus dilalui Bawaslu ketika
telah mendapatkan informasi awal. Ya, Nah ini menarik Pak juga karena kan kita juga sudah singgung tadi persoalan tahapannya Ya. yang rentang antara tanggal 29 Agustus ini hingga 22 September. Kemudian kan tadi itu mulai kampanye tanggal 25 September Pak ya. Ya. Nah untuk indikasi atau mungkin potensi pelanggaran yang terjadi kira-kira dari pandangan Bawaslu antara rentang waktu tanggal 29 atau setelah penyerahan dokumen persyaratan bakal calon hingga tanggal penetapan. Oh iya. Potensi yang bisa saya terjadi adalah ada beberapa potensi. Yang pertama terkait dengan potensi calon ini tidak memenuhi syarat. Iya. Ya, tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon yang mungkin akibat dari yang pertama pemeriksaan kesehatan. Tanggal 27 sejak dia mendaftar sampai dengan tanggal 2 September itu adalah ruang untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Bisa saja di pemeriksaan kesehatan ini ada calon yang tidak memenuhi syarat dari sisi kesehatannya. Kemudian ada juga ruang potensi dalam hal ini pihak yang melakukan pemeriksaan kesehatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur yang telah diatur. Salah satu contohnya adalah dokter pribadinya yang periksa, Ya. atau dokter partai yang periksa, dan itu semua diatur. Jadi itu potensi-potensi. Yang selanjutnya potensi yang lain adalah kaitan dengan verifikasi administrasi berkasnya. Setelah 29 dilakukan proses verifikasi administrasi, ternyata ada yang tidak memenuhi syarat, itu juga bisa menjadi potensi. Potensi yang lain yaitu pada saat pendaftaran atau pada saat 29 ada sahabat kita, saudara kita yang harusnya netral menggembor-gemborkan di sosial media. Ya, Ini atau di ruang-ruang publik lah, bukan hanya di sosial media atau di ruang-ruang publik. Karena dia menganggap belum waktunya. Ya, bahkan hanya memberikan saja jempol like ke salah satu calon yang mungkin sudah mendaftar, itu sudah bisa dianggap mendekati keberpihakan atau tidak sesuai dengan yang diatur. Kemudian potensi-potensi yang lainnya adalah kaitan dengan banyaknya isu yang marak terkait dengan bagi-bagi itulah. Tapi ruang itu masih terbatas lah untuk kami lakukan proses penindakan karena belum ada yang namanya pasangan calon. Iya. Jadi ada ruang-ruang itu. Saya kira itu. Berarti pada fase. Saya seruput dulu kopinya. Oh iya, siap Pak. Kurang gula kopinya. Pokoknya kopinya mantap lah. Kayaknya pas ya. Harusnya endorse di Bincang Santai ini kopinya. Ya. Tidak tahu pesan di mana ini. Ya. Berarti ini Pak di rentang waktu tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 24 September. Untuk dugaan pelanggaran semisal ada dugaan kampanye di sebelum waktunya, itu secara aturan memang belum bisa ditindaki secara lanjut ya Pak. Ya. Tapi jika ada yang ingin melaporkan, itu kita tidak bisa menghalangi juga. Ya. Jika ada yang ingin melaporkan, jika ada masyarakat yang merasa wah ini perlu dilaporkan, silakan laporkan. Kan ada ruang kajian awal. Iya. Ruang kajian awal lah ini yang akan menentukan apakah diregister untuk lanjut atau bagaimana. Ya. Oh ya ini Pak, kondisi di lapangan ini ya kayak misalkan yang tadi dibahas masalah stiker mungkin sama bagi-bagi barang mungkin. Nah sama APK ya. Gimana Pak kalau misalkan stiker atau APK itu masih terpampang atau masih melekat di rumah masyarakat ini pada saat sudah ditetapkan jadi calon Pak, apakah itu termasuk dugaan pelanggaran ataukah memang itu tidak bisa diproses karena waktunya kan maksudnya sudah ada sejak jadi calon mungkin. Kalau kaitan dengan alat peraga,
kampanye karena di peraturan KPU yang mengatur itu adalah peraturan KPU terkait dengan kampanye terkait dengan APK. Iya. Nah, itu harusnya saat ini itu menjadi ruangnya Pemda. Iya. Pemerintah daerah melalui perdanya. Ada tuh perda Untuk Kabupaten Soya. Iya. Ketertiban itu salah satunya terkait dengan ketertiban dalam memasang APK. alat peraga atau alat sosialisasi itu. Jadi paling kalau ada yang menyampaikan laporan, kami rekomendasikan arahkan ke Pemda, rekomendasi kami ke pemerintah daerah Iya. untuk Menindaklanjuti. melakukan proses penindakan. Jika ada yang melaporkan dengan nanti Pemda yang mengkaji lebih dalam, apakah ini memang tidak sesuai dengan peraturan daerah atau sesuai tawa peraturan daerah. karena tata ruang Pak. Ya, tata Iya. ruang. Ini kan kita di wilayah Kabupaten Sopeng ada pemerintah daerahnya, berarti ada yang mengatur terkait dengan ruang gerak kita, ruang memasang atribut, ruang memasang apapun itu dan sebagainya melalui perizinan. Tapi kalau stiker Pak itu yang misalkan Nah, itu- dugaan stiker yang di rumah-rumah warga gitu. Kalau itu stiker kan, warga memiliki ruang privasi. Kalau atas izinnya, why not? Iya, iya, iya. Kita tidak bisa juga membatasi orang lain. Jangan kau pasang sembarang stiker. Iya. Ya. Cuma nanti pada saat masa tenang, karena sudah tidak ada aktivitas kampanye, tidak ada aktivitas tanda gambar, apapun dan sebagainya, itu harus dipikirkan di wilayah sekitar TPS. Kecuali untuk kayak ASN yang Ya, TNI Polri. apalagi kalau ada Gitu ya, ASN Pak. yang ada stikernya, Iya. itu yang menjadi bahan identifikasinya juga teman-teman Panwascam dan Panwas Kelurahan Desa. Iya, karena netralitas ASN itu Pak melekat Pak ya sebenarnya Iya. dia sudah dilatih. Iya. Iya. Ya, jangan sampai perlu juga diluruskan ini ke teman-teman bincang Bincang santai, santai. ya, bahwa ASN itu bukan dari jam 8 sampai pukul 16. 16 ya. Tetapi ASN itu berlaku secara melekat sejak dia menerima SK sebagai ASN atau sebagai dilantik. Bahkan P3K ini yang pegawai kontrak itu menjadi bagian juga dari ASN. ASN kan ada dua, Iya, iya. PNS dan P3K. P3K. Tapi termasuk di dalamnya hal yang dibatasi untuk menunjukkan keberpihakannya di ruang-ruang publik. Saya kira, ya. Nah ini tadi yang kita bahas adalah proses rentang sebelum penetapan. Nah, Kemudian Pak, kalau untuk kegiatan pas kampanye dimulai kan itu penetapannya tanggal 25 September. Iya. Nah potensi-potensi atau indikasi yang kemudian akan muncul Wah. kegiatan ini karena kan pasti masif ini pergerakan. itu kalau yang itu sudah masuk dan sudah ada pasangan calon. Iya. Iya. Tanggal 22 ditetapkan pasangan calon. Tanggal 23 pencabutan nomor urut. Tanggal 25 masuk tahapan kampanye. Kampanye. Di tahapan kampanye ini sangat banyak ruang untuk potensi-potensi dugaan pelanggaran. Salah satunya, tidak usah kita berbicara terkait dengan ASN karena itu sudah Iya, pasti. iya, iya. Ya, ASN, TNI Polri, kepala desa dan seterusnya itu sudah hal yang diatur dan tadi juga ditanyakan terkait dengan keterlibatan ASN dalam kampanye. Yang kedua, intimidasi. Ada yang mau paksa-paksa, ada yang mau memasang baleho tapi pemilik rumahnya tidak mau, Iya. jangan dipaksa-paksa, itu intimidasi. Ada yang mau berkampanye seperti tadi, ada stiker mau dipasang di rumahnya tapi ya pemilik rumah mengatakan jangan. Iya. Ya, jadi itu intimidasi. Yang kedua adalah penyebaran hoax, penyebaran informasi atau berita-berita yang tidak benar. Black campaign, mengkampanyekan secara negatif pasangan calon yang lain, mengkampanyekan secara tidak sesuai dengan terhadap pasangan calon yang lain. Yang rentan lagi selanjutnya adalah politik uang. Populis. Iya, politik uang ini aromanya menyebar, tetapi kita tidak bisa, kita terbatas dalam hal pembuktian, karena terkadang cuma orang menyatakan bahwa bagi A, bagi B, dan Iya. seterusnya, bagi C, dan seterusnya, tetapi
pada saat diarahkan untuk melapor atau diarahkan untuk membuktikan eh, merasa merasa terbatasi atau tertekan untuk melaporkan. Jadi itu potensi-potensinya, dan itu sudah erat kaitannya dengan pidana, sudah erat kaitannya dengan proses pidana. Ada perbedaan, ini kita kembali lagi ke teman-teman ASN, sahabat kita ASN, TNI Polri, kepala desa, lurah, perangkat desa, itu kita kembali lagi, ada perbedaan proses penanganan sebelum ada calon dan setelah masa kampanye. Kalau sebelum ada calon, Bawaslu tidak melakukan proses register, Panwascam tidak melakukan proses register, tetapi langsung mengirim hasil pengawasan bersama dengan bukti-buktinya ke Komisi ASN. Ya, langsung mengirim juga ke Propam. Misalnya kalau TNI Polri, ya, langsung mengirim ke pemerintah daerah kalau kepala desa. Tetapi jika masuk masa kampanye, Bawaslu akan meregister dan tentunya melakukan kajian karena ada dugaan pelanggaran pidana. Kami akan melakukan kajian bersama dengan Sentra Gakumdu di Bawaslu yang sudah ready juga saat ini. Sentra Gakumdu ini sudah berjalan sudah 3, pokoknya lepas pemilu langsung lanjut untuk pemilihan kepala daerah. Iya, kepala daerah. Ya. Nah ini tadi Pak kan ada sangkutannya dengan unsur pidana. Nah, kira-kira kalau potensi atau indikasi pelanggaran secara administratif? Oh ya, kalau terkait dengan pelanggaran administratif itu terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme. Nah ini erat kaitannya dengan sahabat kami di Komisi Pemilihan Umum. Karena yang menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme itu adalah KPU. Ya, Komisi Pemilihan Umum dan jajarannya sampai ke PPS. Karena sampai sekarang baru sampai PPS yang terbentuk. Tentunya di proses pemutakhiran data pemilih ini, kalau ada yang PPS yang belum mengumumkan daftar pemilih sementara di wilayah desa kelurahan, itu adalah bagian dari dugaan pelanggaran administratif. Nah, di peraturan Bawaslu nomor 6 tahun 2024 yang baru saja terbit, masih hangat, tepatnya di pasal 5 itu menyebutkan bahwa jika terdapat dugaan pelanggaran administrasi, terlebih dahulu pengawas pemilu menyampaikan saran perbaikan. Jadi pengawas pemilu sampaikan kepada teman-teman PPS, tabe sahabatku, teman-teman PPS, sesuai dengan pasal ini di PKPU ini, belum tetap pasang itu anuta pengumuman DPS, ya kita pasami dulu, itu sebagai bentuk saran perbaikan. Tapi kalau PPS mengatakan pura nih, tapi tidak ada buktinya bahwa sudah dipasang, disinilah baru dilakukan proses penanganan pelanggaran. Ya. Yang terkait daftar pemilih Pak ini yang itu bahaya juga. Kalau misalnya orangnya masih hidup tapi namanya masih ada, betul. Kemudian yang lainnya itu terkait di masa pencalonan ini. Ini juga rentan tata cara dan prosedur mekanisme yang dilaksanakan oleh sahabat kami di Komisi Pemilihan Umum kaitan dengan proses-proses dan mekanisme pencalonan. Mungkin saja pada saat menggunakan menandai di situ dia menggunakan pensil, sementara tidak diatur di peraturan Komisi Pemilihan mengatakan bahwa harus pakai pulpen atau apa dan sebagainya. Kami berhak menyampaikan saran perbaikan secara lisan dan saran perbaikan secara tertulis untuk menggunakan sesuai dengan peruntukannya. Dari beberapa Pak indikasi atau potensi pelanggaran yang tadi sebutkan ini, mungkin ada sekitar 9 kalau saya tidak salah itu. Pokoknya banyak lah. Ya, pokoknya banyak intinya ya. Banyak intinya indikasi pelanggaran yang bisa terjadi. Tapi Pak, saya mau tahu sebenarnya ini di antara kemudian yang tadi disebutkan, yang paling parah unsur pidananya kemudian kalau misalnya terbukti. Semuanya parah. Semuanya bisa dipidana, Pak. Semuanya memiliki konsekuensi dan denda yang diatur di peraturan perundang-undangan. Cuma memang ada bervariatif, termasuk dengan yang santer ini politik uang. Ada perbedaan di pemilu. Di pemilu itu batasannya itu 6 bulan atau sampai 3 tahun. Batasannya 36 juta.
Kalau di pemilihan ini mulai dari 200 juta sampai 1 miliar dendanya. Iya. Tidak main-main ya Pak. Iya, tidak main-main. Itu di pasal 187. Cuma perlu juga saya luruskan kepada sahabat-sahabat bincang santai, publik bincang santai, bahwa di pasal 187 itu mengatakan bahwa setiap orang berarti ya. pemberi dan penerima. Tetapi di ayat 2-nya sangat tegas dijelaskan bahwa ketentuan pada ayat 1, setiap orang ini berlaku juga bagi penerima apabila dengan sengaja menerima. Nah, kalau kita kategorisasikan dengan sengaja menerima, dalam hal ini ada unsur kesengajaan, istilahnya teman-teman di kepolisian, ada mens rea, ada unsur kesengajaan menerima uang tersebut atau pemberian tersebut, dia dalam bentuk diam, tiba-tiba ketahuan dia dengan sengaja. Dia menerima dalam diam, berarti pada saat diproses ketahuan itu ada kesengajaan, berarti bisa juga. Nah, unsur kesengajaan yang dimaksud di sini apabila menerima politik uang dalam bentuk uang, barang apa dan sebagainya, laporkan. Ya. Itu bisa dikategorikan bahwa dia tidak sengaja menerima. Dia sebagai bertindak aktif untuk melaporkan dugaan pelanggaran. Atau paling tidak sampaikan informasi awal. Ya. Ya, terakhir mungkin Pak, karena sudah di kode ini Sudah. Oh, sudah ada sinyal. Ya, kita seruput dulu. Ya. Dimana Pak kopi? Baik. Bagus ngerasa Pak Jadi. Ini Pak, masalah tahapan pilkada dalam hal ini masa kampanye itu mungkin bisa dijelaskan di teman-teman mungkin Pak, rentang waktunya sampai kapan supaya itu kan supaya jelas. Ya. Itu ketentuan di peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa masa kampanye itu dimulai sejak ditetapkan. 3 hari sejak ditetapkan pasangan calon. Ketika tanggal 22, berarti 25. Ya kan? Iya Pak. Berakhir 3 hari sebelum pemungutan suara. Kalau tanggal 27 November pemungutan suara, 3 hari ditarik ke belakang berarti 24. Nah, berarti tanggal 25 September sampai 24 November ya Pak. Ada sekitar 1 bulan lebih lah. Iya. Kurang lebih 2 bulan ya Pak. Ya, kurang hampir. Cepat cedek kami. Iya. Iya. Terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan di teman-teman bincang santai ini Pak dari Bawaslu. Iya, baik. Sahabat bincang santai yang saya hormati, tentunya kita sama-sama berharap pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati Kabupaten Sopeng, gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Selatan ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Lahir pemimpin-pemimpin yang diamanahkan oleh rakyat sesuai dengan amanah undang-undang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekira untuk menjernihkan amanah masyarakat ini, tentunya harapan kami masyarakat dapat terlibat aktif dalam hal menyampaikan laporan, menyampaikan informasi awal kepada jajaran kami, termasuk kami di Bawaslu, terkait dengan informasi dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayah sekitar kita. Kira ini. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada sahabat bincang santai dan host yang andalan. Ada kopinya juga. Iya. Selesai takliran dia bersama rakyat awas bersama Bawaslu tegak dalam pemilu. Luar biasa ini hostnya ini. Luar biasa. Bersama rakyat awasi pemilu. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Ya, itulah tadi perbincangan kami dengan Bawaslu mengenai prosedur pemilu tentang pengawasan dan penindakan untuk pilkada Kabupaten Sopeng ini. Ya, sampai jumpa di episode selanjutnya.